Bapak, Ibu, Saudara, kelas dewasa dan kelas dewasa senior. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali dapat belajar sekolah minggu dengan sukacita. Mari kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini. Bapa Surgawi, dengan segala kerendahan hati kami, bersyukur mendapat kesempatan yang indah untuk belajar kembali firman Tuhan di dalam sekolah minggu. Berilah kami hikmat-Mu, pengertian, agar kami dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Tolonglah Tuhan, saya di dalam menyampaikan firman-Mu ini boleh disampaikan dengan jelas dan dimengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran kita adalah pelajaran yang kelima dengan judul Maria Memuji Tuhan. Bahan Alkitab diambil dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ke 56. Dalam sebuah keluarga senantiasa diperlukan kehangatan kasih sayang. Untuk itu, setiap anggota keluarga harus saling peduli, saling menghargai, juga saling memuji. Suami dapat memuji istrinya, istri demikian juga memuji suaminya. Akan keberhasilan ataupun keadaan sebagaimana adanya kita terima dengan baik. Terhadap anak-anak, orang tua juga harus memberikan pujian, dorongan, apresiasi yang menjadi support bagi anak-anak kita untuk lebih menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Nah, suatu kali ada sebuah kesaksian juga dari saya. Cucu saya dipilih oleh gurunya di sekolah untuk mewakili sekolah mengikuti lomba dongeng bahasa Sunda. Ketika itu dia berpikir, wah, saya kurang senang dalam bahasa Sunda. Tetapi gurunya memilih dia untuk menjadi wakil dari sekolahnya. Cucu saya waktu itu baru masuk SMP kelas 1. Nah, akhirnya diterima juga karena itu mewakili sekolahnya. Diberikan bahan, kemudian dipelajari. Nah, dia minta pertolongan juga kepada saya dan orang tuanya. Kami memberikan support, semangat agar cucu saya itu juga mau mempelajarinya dengan baik. Setelah berlatih dan juga berdoa, biarlah perkenanan Tuhan saja yang boleh jadi. Apapun yang terjadi, saya bilang kepada cucu saya, kamu harus syukuri, menang atau kalah, tidak usah dipikirkan. Yang penting kamu sudah menjadi taat kepada pilihan yang Tuhan berikan lewat sekolah kepada kamu. Akhirnya direkam, kemudian dikirim. Nah, 3 hari kemudian cucu saya itu diundang melalui Zoom meeting untuk pengumuman hasil perlombaan mendongeng. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Sunda, itu adalah bulan bahasa. Kemudian juga ada puisi. Nah, puji Tuhan, luar biasa Tuhan memberikan yang terindah kepada cucu saya. Kebahagiaan yaitu memenangkan juara pertama. Hal ini bukan karena kepandaiannya, bukan karena kelebihannya, tetapi karena kemurahan Tuhan. Tuhan mengizinkan semuanya boleh terjadi. Alangkah kita berbahagia ketika kita mendengar keberhasilan. Pujian, apresiasi merupakan salah satu cara untuk memberikan kepada anggota keluarga kita untuk boleh lebih baik lagi di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, judul pelajaran kita Maria Memuji Tuhan. Apa alasan memuji Tuhan? Nah, tentunya ada berbagai macam orang memuji Tuhan. Ada yang ingin supaya diberkati, ada yang karena senang, atau hal-hal lainnya. Tetapi yang pasti
kita harus memuji Tuhan karena pujian kepada Tuhan merupakan satu kebutuhan rohani kita. Kepenuhan rohani kita kepada Tuhan. Ketika kita tidak bisa memuji Tuhan, berarti kita kering rohaninya. Pada waktu kita bisa memuji Tuhan, berarti kita mengingat akan betapa besarnya Tuhan kita, betapa berkuasanya Tuhan kita, betapa mulianya, agung, sungguh luar biasa, tidak tertandingi kasihnya, memberikan kepada kita pengampunan dari orang yang berdosa menjadi orang yang terbebaskan dan menjadi anak-anak Tuhan. Nah, alasan kita sebagai anak-anak Tuhan memuji Tuhan adalah satu, karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, karena memuji Tuhan adalah kebutuhan daripada rohani kita. Yang ketiga, karena Tuhan menghendaki kita, manusia ciptaannya, memuji Dia. Dan yang terakhir adalah karena Tuhan mengasihi manusia ciptaannya. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga Tuhan mengaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Berarti memuji Tuhan adalah salah satu keperluan yang sangat hakiki bagi anak-anak Tuhan untuk terus boleh mengumandangkan, memuji Tuhan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Seperti Raja Daud berkata di dalam Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 4, disebutkan demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dan yang memahkotai engkau dengan kasih dan setianya dan rahmatnya. Luar biasa pemazmur Raja Daud berkata kepada jiwanya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah, ini merupakan satu ajakan buat kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, hai batinku, karena kebaikan Tuhan kita memuji Tuhan. Karena luar biasa kasihnya, Dia mengampuni dosa kita, memulihkan, menyembuhkan penyakit kita, mengangkat kita dari lumpur dosa. Luar biasa. Tidak ada Tuhan lain selain Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Jadi inilah alasan kita untuk terus memuji Tuhan sepanjang hidup kita, karena kasih setianya yang tidak pernah henti-hentinya. Nah, mari kita belajar dari teladan Maria. Maria adalah seorang wanita yang saleh. Maria adalah seorang wanita yang beriman kepada Tuhan. Terbukti ketika malaikat Gabriel datang, dia bisa merespon apa yang pesan Tuhan, yang menjadi pesan Tuhan kepada Maria lewat Gabriel. Menurut sarjana Alkitab, catatan mereka berkata bahwa Maria ketika didatangi oleh malaikat Gabriel, kurang lebih usianya antara 14 sampai 18 tahun. Sungguh usia yang sangat muda. Namun Maria hidup dengan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Ayah ibunya beriman kepada Tuhan. Tidak tercatat oleh Alkitab berapa banyak keluarganya, saudaranya, tetapi terbukti bahwa Maria dipilih Tuhan menjadi wanita yang mengandung Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi ibu yang luar biasa, wanita yang terpilih di antara wanita-wanita sekian banyaknya di bumi ini. Maria dapat merespon
pesan Tuhan karena Maria mempunyai iman yang kokoh, mempunyai kepercayaan, kehidupan kerohaniannya yang baik, sehingga Maria bisa menerima pesan Tuhan yang mungkin pada saat itu mustahil masa seorang gadis perawan bisa mengandung, tetapi Maria percaya bahwa kandungannya berasal dari Roh Kudus. Kehidupan Maria sebagai wanita saleh sungguh sangat terbukti ketika dia bertunangan dengan Yusuf. Yusuf juga adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 diceritakan bagaimana Yusuf dikatakan, jangan takut kamu mengambil Maria tunanganmu, walaupun sudah dan sedang mengandung, karena kandungannya adalah berasal dari Roh Kudus. Yusuf bersama-sama Maria sungguh percaya bahwa ini adalah rencana Allah. Nah, itulah teladan yang kita ambil dari Maria. Maria seorang wanita yang saleh, seorang gadis muda belia yang sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan. Ketaatannya membuat rencana Tuhan boleh terselesaikan sampai kepada penebusan dosa manusia di kayu salib. Apa isi pujian Maria kepada Tuhan? Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat ke-46 sampai ke-49. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ke-49 saya akan membacakannya. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ayat 48, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Allah yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Luar biasa pujian Maria kepada Tuhan. Ayat 46 sampai 49 tadi. Ada 3 alasan mengapa Maria memuji Tuhan. Yang pertama, Maria mengakui bahwa Allah adalah juru selamatnya. Yang kedua, bahwa Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya. Yang ketiga, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepadanya. Terbukti Maria dipilih Tuhan. Karena itu Maria sangat memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita lihat di ayat yang ke-50 dan 54. Ayat ke-50 berbunyi demikian. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ayat ke-54, Ia menolong Israel, hamba-hambanya, karena Ia mengingat rahmatnya. Apakah arti rahmat itu? Rahmat adalah belas kasihan Allah kepada orang yang dipilih, kepada bangsa pilihan Tuhan, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk saya dan saudara, ibu dan bapak sekalian. Terbukti ketika Maria mengunjungi Elisabet, sanaknya, saudaranya. Maria tengah mengandung bayi Yesus. Kemudian Elisabet berkata, sebagai ibu Tuhan. Lukas 1 ayat 43 mengatakan, ibu Tuhanku datang. Maria adalah ibu Tuhan Yesus karena ia yang sedang mengandung Tuhan, juru selamat kita. Dan memang Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dengan tujuan menjadi Tuhan dan juru selamat untuk setiap manusia yang percaya kepadanya, termasuk untuk Maria yang dipakainya menjadi
ibu dari Tuhan Yesus. Semua manusia telah berbuat dosa sesuai dengan Roma 3 ayat 23, sebab sekaliannya sudah berbuat dosa dan kurang kemuliaan daripada Allah. Itu sebabnya kita harus bersyukur karena kita kurang mulia dibandingkan dengan Allah, tetapi kita dipilih menjadi anak-anak Tuhan, menjadi sahabat Allah, menjadi hamba Tuhan yang sudah ditebus, diangkat menjadi anak-anak Tuhan dari lumpur dosa. Kemudian Maria memuji Allah sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Kerendahan hambanya ini bermakna sama dengan hamba yang hina. Dalam bahasa sehari-hari, kerendahan hambanya itu diartikan dengan hamba yang hina. Oleh karena besar anugerah Tuhan, ia diangkat, berkenan memakai orang yang berdosa. Maria merasa orang berdosa, orang yang hina, dipilih Tuhan menjadi alat kasih karunia-Nya. Maria memuji Allah karena Allah telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang ajaib, sehingga janjinya kepada Abraham, kita sudah pelajari ya di buku yang lalu, janjinya kepada Abraham, oleh semua kaum di muka bumi ini kamu akan beroleh berkat. Kejadian 12 ayat 3 terlaksana dengan kelahiran Yesus Kristus. Itu semuanya terjadi karena kasih dan rahmat Allah, belas kasihan kepada manusia yang sungguh-sungguh boleh percaya kepadanya. Nah, demikianlah kita sebagai anak-anak Tuhan harus meneladani kehidupan Maria yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Mari kita melihat dari Ibrani pasal 13 ayat 15. Saya akan membaca Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi, ketika kita mengucapkan pujian kepada Tuhan, itu adalah satu korban syukur kita kepada Tuhan. Melalui bibir kita memuji Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Tersiar kabar melalui pujian kita kepada orang-orang yang belum percaya. Ini kesempatan yang indah memuji Tuhan sehingga orang lain boleh mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Sebagai penutup, mari kita membaca ayat hafalan kita yang terdapat dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ke 47. Ayat hafalan kita Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 47. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat kita. Mari kita sama-sama seperti Maria yang rela dipakai Tuhan, taat, dan kemudian juga memuji akan kebesaran Tuhan, sebab Maria tahu bahwa dia bergembira karena Allah menjadi juru selamatnya. Juru selamat Maria, juru selamat kita juga. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pelajaran kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, boleh berdiskusi di kelas masing-masing. Apa pujian apa yang paling kita senang naikkan untuk Tuhan kita? Mengapa kita harus memuji Tuhan? Diperdalam di kelas masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh berterima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami diizinkan Tuhan kembali mendengar firman-Mu. Kami boleh belajar meneladani bagaimana Maria memuji Tuhan. Karena selayaknya lah Tuhan, sebagai umat ciptaan Tuhan, kami sungguh-sungguh harus memberikan pujian kepada Tuhan. Karena Tuhan yang layak dipuji, ditinggikan.
karena besar kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya kasih-Mu setiap hari baru selalu. Dan Tuhan adalah Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan kepada kami juga teladan, yaitu pengorbanan Tuhan yang luar biasa sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami yang tidak layak menjadi layak karena Tuhan mengangkat kami dari lumpur dosa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus Tuhan boleh memuji kebesaran Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus lewat pujian kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan seluruh doa kami, syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.